materi kita hari ini. Oke, sorry, tampilan saya udah keluar share screen-nya? Sudah Mas, aman Mas. Sudah. Oke, oke. Oke, kalau gitu mungkin saya izin perkenalkan juga. Kembali, nama saya Muhammad Burhan Rusman dari Olsera sebagai Head of Operation. Jadi di sini mau coba kenalin buat teman-teman user Olsera yang memang sudah setia berlangganan dengan Olsera. Untuk saya coba jelasin lagi nih, ada fitur tambahan dari Olsera yang udah pasti sat-sat banget buat ningkatin bisnis kita. Dari sisi flow pemesanan, kemudian dari ini juga mempermudah nanti tamu ataupun pelanggan yang datang ke restoran kita gitu kan, supaya semuanya juga jadi serba otomatis dan juga jadi serba simple dan mudah gitu digunakan. Nah, mungkin tagline yang bisa diambil dari kupon ataupun kupon dan Olsera ini adalah kita tambah omset dengan penggunaan kupon. Oke. Nah, untuk kupon ini banyak keuntungan banget yang bisa didapat dari kerjasama kupon dari Olsera. Program ini juga diberikan untuk kemudahan untuk kategori bisnis F&B ataupun restoran ataupun kafe ataupun food and beverage yang quick service itu juga bisa, karena kita punya dua fitur untuk kupon ini, ada untuk dine in dan juga take away. Dine in ini mungkin makan di tempat, dan take away ini juga untuk dibungkus dibawa pulang gitu kan. Tapi nggak cuman dari segi prosesnya aja, tapi di sini juga ada dari sisi dari sisi ya nggak cuma fiturnya aja, tapi ada juga dari sisi marketingnya. Nah, itu yang bikin fitur kupon ini tuh menarik gitu ya. Karena dari sisi marketingnya nanti dari pihak Oppo ataupun kupon yang nanti akan membantukan untuk dari beberapa tools marketing yang juga nanti akan membantu bisnis Bapak Ibu di sini untuk makin advance lagi gitu. Advance dalam artian lebih lanjut, karena nanti akan dibantukan secara marketing, dibantu dari sosial media, kemudian juga dari blasting dari pengguna user Oppo juga tuh nanti juga dapat, kemudian juga ada voucher diskon yang bisa dimanfaatkan juga buat nanti pelanggan atau tamu yang datang kayak gitu. Nah, kupon ini menawarkan kolaborasi yang menguntungkan juga. Menguntungkan ini ya, tadi saya jelaskan, tadi ada beberapa voucher bertubi-tubi yang dikasih sama Olsera dan kupon, di mana setiap pelanggan yang datang, mereka tinggal datang, kemudian scan QR yang ada di meja ataupun ada di counternya, kemudian nanti mereka tinggal, tamu yang datang tinggal pilih menu aja gitu langsung, tanpa harus tanya lagi ke kasir, manggil waiter gitu kan. Semuanya udah bisa langsung dilakukan lewat smartphone-nya mereka. Gitu. Nah, ini karena kupon ini masih sesuatu yang baru di Indonesia, jadi kita di Olsera ini kita mengajak untuk teman-teman partner kita, teman-teman yang sudah pakai Olsera, untuk jadi pengguna pertama yang menggunakan fitur kupon ini. Karena fitur kupon ini banyak banget sih manfaatnya, selain untuk tadi yang saya jelaskan dari sisi operasional yang jadi lebih lancar gitu kan, tanpa harus ada penambahan waiter ataupun penambahan kasir. Semua udah bisa dilakukan secara self-order menggunakan handphone pelanggan. Jadi pelanggan tinggal datang, scan meja, pilih menu, buat orderannya, nanti orderannya juga langsung masuk ke ke POS Olsera, habis itu dilanjutin aja prosesnya, kayak gitu. Nah, untuk pendaftarannya pun kita tidak dipungut biaya apapun, karena untuk bergabung menggunakan kupon ini juga free. Yang penting sih ya berarti balik lagi menggunakan Olsera karena untuk sistem nanti penerimaan pesanannya seperti apa, kemudian juga flow yang nanti yang sudah berjalan sekarang itu nanti akan disesuaikan dengan fitur kupon ini. Istilahnya kalau misalkan badannya tuh udah ada gitu kan, Olsera badannya, tapi kita nambahin satu tangan tambahan untuk meraih pelanggan. Nah, tangan tambahan ini salah satunya fitur kupon kita itu. Kita juga merancang program ini untuk mendukung usaha pengguna Olsera dan juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan-pelanggan yang datang tanpa beban biaya tambahan lagi. Mungkin kalau pernah dengar juga, kalau mungkin di sekitaran Jakarta udah rame kayak fitur-fitur QR order gitu kan, udah banyak gitu. Kadang mereka itu mostly menggunakan biaya per transaksi gitu untuk transaksi yang dikenakan untuk pembayaran ke sistemnya. Nah, tapi kalau di kupon ini, kupon dan Olsera kita memberikan ini secara gratis tanpa harus ada pembiayaan apa-apa lagi. Seperti itu. Kemudian ini tambah omset tanpa tambah karyawan. Nah, tadi yang menarik sih menurut yang saya jelaskan sedikit, bahwa kupon ini tuh nggak mesti nambah
waiter lagi, kita nggak mesti nambah kasir lagi, tapi dengan otomatisasinya kupon, pelanggan udah tinggal langsung datang, scan QR, habis itu pilih menu, nanti juga orderan nanti akan otomatis masuk ke POS ataupun ke mesin kasir kita. Setelah itu orderan diproses seperti biasa. Apakah misalkan ada yang flow-nya, mungkin teman-teman yang punya bisnis F&B ada aktifkan fitur print dapur misalkan, kemudian ada aktifkan juga kitchen display, anything yang memang sudah berjalan semestinya itu tidak akan berubah apa-apa. Cuman kita menambahin tangan di depannya. Seperti itu. Jadi prosesnya pun akan lebih cepat, lebih akurat, dan operasional pun efektif dan efisien. Gitu. Nah, ini penggunaan kupon yang super mudah. Nah, tadi saya jelasin, tinggal duduk, scan QR, pesan menu, pesanan juga langsung diproses, gitu kan. Nah, mungkin sini juga saya ada sedikit video dari tim kupon yang memang sudah dibuatkan oleh tim kupon untuk coba sedikitnya menggambarkan gimana sih yang akan terjadi kalau misalkan ada pelanggan datang terus kita udah pakai fitur kupon gitu. Nah, ini ada satu video dari tim kupon yang sudah dibuatkan. Saya coba play sebentar ya. Nah, kurang lebih sih kayak gitu proses dari untuk proses tamu kita yang datang nanti kurang lebih akan sudah datang, tinggal scan QR aja, kemudian pesan menunya, nanti pesan menunya juga langsung diproses di POS-nya oleh Sera. Kayak gitu. Nah, ini diskon untuk pelanggan bertubi-tubi. Nah, karena kita juga lagi menggaungkan fitur ini dan kupon juga lagi mulai berkembang nih di Indonesia, makanya ada beberapa voucher yang bisa digunakan untuk partner Olsera atau pengguna Olsera untuk setiap orderan yang nanti diorderkan lewat kupon. Jadi pelanggan yang datang, misalkan contohnya saya datang ke coffee shop yang barusan, misalkan coffee shop Eji, karena dia udah pakai Olsera, dia udah pakai kupon juga. Saya datang ke sana, kemudian saya pesan kopi susu, kopi susunya dua, misalkan 40.000, misalkan. Nah, nanti setelah saya mau check out ataupun saya pembayaran di kupon yang nanti akan muncul langsung diskonnya gitu. Saya langsung bisa dapat diskonnya. Nanti untuk di merchant sendiri akan ada pembayaran yang disubsidi oleh pihak kupon gitu. Jadi kita sebagai merchant ataupun sebagai pengguna Olsera nggak mesti lagi nih ngeluarin budget marketing buat bikin voucher diskon. Udah biarin aja nanti dari tim kupon yang informasikan soal marketingnya ataupun bantu kita buat datengin masa nih ke restoran kita, dan dari kita tinggal siapin aja nih prosesnya seperti apa, seperti itu. Next-nya kita yang barusan saya sempat mention juga, kita ada dari kupon ataupun dari Oppo, itu ada exposure untuk 10 pengguna Oppo di Jakarta dan sekitarnya. Jadi nanti itu ke depannya semua user ataupun pemegang pengguna smartphone Oppo, nanti mereka akan dapat notifikasi yang menunjukkan bahwa restoran Bapak Ibu udah ada fitur kuponnya. Otomatis akan diinformasikan bahwa di restoran Bapak Ibu akan mendapatkan voucher senilai 10.000 misalkan. Setiap orderan akan mendapatkan voucher 10.000. Nah, itu akan di-blast secara masif di pengguna smartphone Oppo gitu. Dan selain itu juga ada channel marketing lainnya kayak kalau Oppo mereka menggunakan TikTok juga, mereka menggunakan Instagram juga. Nanti restoran Bapak Ibu bisa berkesempatan buat nanti kayak tadi barusan yang tadi saya tampilkan videonya itu AG Coffee Shop di daerah di Serpong udah dibuatin untuk video kontennya. Nah, nanti video kontennya itu nanti akan di-up di sosial media ataupun di sosial media punyanya usahanya Bapak Ibu juga bisa bisa dimintakan gitu lah. Nah, selain itu juga tadi ada voucher, kemudian ada blast marketing Oppo, kemudian ada sosial media juga. Di sini juga dari kita, dari Olsera, ada memberikan ekstra tambahan.
dapatkan 200.000 dalam waktu 30 hari setelah aktivasi. Jadi kalau setiap harinya ada 2 pesanan melalui QR kupon, itu minimum 25.000 setiap setiap harinya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan ekstra 200.000 rupiah nih. Nanti juga ditambah dalam waktu 90 hari juga dapat lagi nih 200.000. Jadi ada ekstra tambahan 400.000 kalau misalkan tadi fitur kuponnya selalu aktif, selalu digunakan dan apa namanya secara operasional juga semua orderan diarahkan melalui kupon. Nah, ini proses penggunaan kupon. Nah, pertama ada pemilik usaha menggunakan kupon, kemudian kupon mengatur mengunggah diskon vouchernya, biarkan tim kupon yang melaksanakan itu. Kemudian pencetakan QR code juga gimana nanti gitu kan. Nanti saya QR code-nya bingung harus gimana. Nah, itu nanti udah disediain dari timnya Olsera. Nanti tim Olsera dari tim saya nanti akan datang ke lokasinya Bapak Ibu untuk membantu memasangkan QR-nya, nanti dibantu di-print-kan juga. Jadi udah tinggal pakai aja sih sebetulnya untuk fitur ini gitu. Nanti fitur yang bisa digunakan juga ada pertama untuk dine-in ataupun QR-nya itu nanti ditempelin di meja-meja, di setiap meja, kemudian ada untuk yang take away itu mungkin menggunakan X-Banner ataupun nanti bisa dicetak juga QR-nya dari POS Olsera. Untuk nanti customer yang datang tinggal scan QR, pilih menu, habis itu lakukan pembayaran, habis itu dapat makanannya, habis itu pelanggan juga happy tanpa harus manggil waiter, debat sama waiter, Mbak ini yang enak yang mana gitu kan. Kalau di kupon udah tinggal scroll aja, tinggal lihat menunya apa aja, oh yang ini enak, pesen kayak gitu. Nah, tadi kemudian kupon juga kasih exposure selain untuk pengguna user smartphone Oppo, juga tadi sosial media, kemudian juga tinggal scan QR, habis itu transaksi berjalan. Itu proses yang memudahkan ini. So, ya dari saya sih mungkin manfaatkan kesempatan ini untuk optimalkan manfaatnya dan maksimalkan keuntungannya. Jadi, mumpung masih baru, masih fresh, kita dari Olsera sangat merekomendasikan fitur kupon ini. Begitu untuk sedikit penjelasan ataupun pengenalan dari kupon. Mungkin sebelum saya masuk ke sisi teknis, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh takutnya kelewat gitu kan, takutnya kelupaan, oh tadi Mas Burhan ngejelasin apa ya, boleh di-drop aja di chat dulu, atau mungkin nanti kita ada sesi open open discussion juga ya Mas Dava ya, itu boleh banget sih, gitu. So, itu dulu mungkin dari saya. Kita mulai Oke, masuk ke teknis atau ada bahasan dulu nih Mas Dava? oke baik Mas. Oke Mas, terima kasih sebelumnya. Itu sepertinya Kak Samantha di kolom Oh obrolan oke, ada pertanyaan. menarik, yes. Oke, boleh dilanjut Mas? Terima kasih. Oke, apakah bisa untuk usaha retail? Mohon maaf sebelumnya karena untuk kupon ini sebetulnya kita untuk dikhususkan fitur ini memang khusus untuk F&B aja gitu, untuk restoran, kafe, coffee shop, apa namanya quick service restoran kayak yang mungkin misalkan kayak KFC, McD, Mixu, nah itu kan termasuk quick service restoran. Kemudian yang kedua, apakah ada semacam MDR atau transaksi lewat kupon? Kalau MDR sebetulnya udah pasti sih, karena memang itu ketentuan dari Bank Indonesia kita. Jadi setiap transaksi lewat kris itu akan dikenakan cas sebesar 0,7%. Tapi jangan khawatir nih, ada beberapa apa namanya keuntungan juga dengan dari kupon, karena kupon juga akan mensubsidi biaya transfer ke krisnya, gitu kan. Itu yang jarang banget. Mungkin banyak kris yang menggaungkan tetap, tapi biaya per transfernya itu biasanya selalu ada 1.500 atau 2.500 per transaksi transfernya gitu. Terus kupon ini untuk payment juga atau hanya untuk order? Kupon ini sebetulnya dia order sampai ke payment gitu. Kalau misalkan untuk payment aja, sebetulnya kan kalau Olsera udah juga keluarin beberapa fitur kita nih kayak Kris Netsme, kemudian juga apa namanya payment gateway yang lain-lainnya itu juga kan ada di Olsera gitu. Jadi kalau kupon ini dia lebih advance, dia payment sampai pembayaran gitu. Sorry, order sampai pembayaran. Gitu. Apakah ada dashboard terpisah untuk konfigurasi kupon filter ini? Nah, ini nanti mungkin saya coba jelasin ya. Untuk mengatur berapa besar promonya. Kalau promonya nanti ditentukan dari tim kupon. Gitu. Kalau boleh saya share sedikit, untuk promonya, kita ada materi promonya di sini ada untuk 6 alasan kenapa menggunakan kupon. Pertama, ada gratis pemakaian tanpa offset, tanpa karyawan, kemudian juga tambah waiters, juga pelanggan dan sebagainya. Praktis dan efisien, seperti yang tadi sudah jelaskan, diskon B2B, exposure, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatur seberapa besar promonya, kita ada 2 promo yang berjalan. Yang berjalan sekarang untuk dari pihak kuponnya. Pertama yang berlaku sampai tanggal 30 Juni,
starting dari tanggal 25 Juni ini, 25 Mei ini sampai tanggal 30 Juni, dari pihak kupon akan melaksanakan campaign di mana setiap merchant ataupun pengguna fitur Coursera dan kupon itu dibagi berdasarkan kategori. Ada pertama kategori makanan dan minuman gitu. Untuk makanan, voucher diskonnya itu hingga 30.000. Kalau untuk yang minuman itu hingga 10.000 gitu. Itu perbedaannya untuk apa namanya? Jumlah voucher diskonnya. Nah, apa namanya pengaturan promonya itu semua dari kupon karena nanti pun yang akan mensubsidi promonya juga dari pihak kupon gitu. Kemudian untuk mengatur barang apa saja yang mau dipromoin itu semua semua orderan bisa dapat promo gitu, mau makanan, minuman, snack dan lain sebagainya itu bisa dapat promo. Nah, untuk mengatur tampilan di media sosial apa aja terkait medsos ini berarti kita sebagai merchant sudah punya akun platform medsosnya ya. Nah, kalau itu kan balik lagi ke penggunaan apa namanya media sosial masing-masing usaha ya. Tapi untuk apa namanya kontennya, nanti kontennya bisa diminta dari tim support ataupun dari tim Coursera. Kalau misalkan dari tim Coursera juga ada buat kan. Nah, lebih itu untuk ke Bu Samantha. Kalau misalkan ada further question, boleh juga di-share. Apakah bisa diedit pesanannya? Pesanannya bisa diedit kalau misalkan udah. Jadi di kupon ini ada dua metode flow ataupun cara cara memesannya. Pertama itu ada bayar dulu baru makan, kemudian ada makan dulu baru bayar. Nah, dua dua ini itu agak sedikit berbeda. Bukan berbeda ya, maksudnya flow-nya berbeda nih. Kalau misalkan yang order dulu baru makan, pesan dulu baru makan, itu dia masih bisa diedit ataupun ditambahkan. Atau biasanya kalau di restoran kita datangnya bertiga nih, yang scan kan ada 3 handphone tuh. Nah, itu biasanya pakai yang itu dulu, makan dulu baru bayar. Karena nanti bisa digabungin tuh orderannya. Nah, kalau misalkan yang bayar dulu baru makan, otomatis udah dibayar, berarti orderannya udah langsung otomatis terkonfirmasi. Seperti itu, Pak Tribudi ya, Pak. Gitu. Samantha, nah itu kurang lebih seperti itu ya, Bu. Nah, ini mungkin saya mulai masuk ke teknis dulu ya, mungkin biar biar pertanyaannya lebih lebih banyak nih soal teknis. Karena kan ini udah mulai masuk kelasnya. Bentar, saya coba share screen dari tablet saya. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini kan tampilan POS Coursera kita. Nah, apa yang berubah ataupun apa yang berbeda di sini adalah nanti akan ada button di pojok yang warna kuning tuh di dekat jam pasir. Saya nggak bisa aturin kursornya ya, karena dari tablet. Nah, kurang lebih yang jam pasir ini, nanti setiap orderan dia masuk di sini. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mengaktifkan fitur apa namanya online order, nah kurang lebih sih sebetulnya kupon itu dengan fiturnya oleh cara online order sama sama persis. Flow untuk memudahkannya dan lain sebagainya itu sama gitu. Cuman yang membedakan di sini ataupun yang bikin menarik di sini adalah untuk campaign marketingnya, berarti dari tim kupon yang membantu gitu. Tanpa kita harus mengeluarkan biaya ataupun budget lebih soal apa namanya biaya untuk marketing tersebut. Kita nggak mesti worry lagi soal marketing, biarin tim kupon yang menjalankan gitu. Nah, maaf, mungkin sebelum masuk ke sini sebetulnya ada kita itu mungkin saya mulai dari tampilan pelanggannya kali ya. Jadi pelanggan itu dia harus scan dulu, scan di meja. Nah, kurang lebih scan-nya dia akan seperti ini. Ini contohnya, ini contoh mejanya, apa namanya, contoh QR yang nantinya akan di meja. Ini contohnya meja nomor 58, nanti tinggal di scan aja. Habis itu dia akan masuk ke page-nya. Sebentar, ya.
Phew. Sambil menunggu, tapi sambil saya jawabin juga pertanyaannya, itu dieditnya dari customer atau dari pos bisa? Dieditnya, mungkin mohon maaf nih Pak, pertanyaannya edit untuk menunya, atau dari apanya nih Pak, gitu. Biar saya coba jawab lebih clear sih Pak. Hmm. Mas Dava boleh bantu di scan QR-nya nggak Pak? Atau saya screen pakai eh, apa namanya? Pakai device Mas Dava. Sorry Mas, Mas mau kirimkan QR-nya, terus aku bantu scan gitu ya. Bisa nggak? Coba, boleh juga bantu share dulu. Sebentar saya share screen untuk yang QR-nya. Nah, ini untuk QR. Mungkin Bapak Ibu yang lagi pegang smartphone juga boleh cobain apa namanya scan QR-nya. Habis itu nanti diarahin ke browser. Habis itu tinggal cobain order deh. Ini ada akun demo kita, boleh coba dipesan ke situ. Oke, Mas, ini aku sudah scan. Ini Mas mau coba metode pembayaran kris atau cash atau gimana? Atau bebas Metode saja? pembayaran. Heeh. Tampilannya dulu deh, Mas. Mas Oh, Dava bisa tampilan. di-share screen nggak Oh, oke, tampilannya? oke. Bentar aku. Saya stop share dulu kali ya. Bisa di-share? Sebentar Mas, saya coba konfirmasi ke Kak Nabila untuk bantu share screen dari iPad. Oke. Share screen. Saya coba sambil jawabin pertanyaan dulu ya, Mas, sambil kita nunggu nih. Um, Kalau ada menu yang kosong, apa bisa diedit di pos? Menu kosong, edit di pos. Pos sebelah mana ya, Pak? Maaf, mungkin bisa diperjelas, Pak Tribudi, untuk pertanyaannya. Kalau ada menu yang kosong, apa bisa diedit di pos? Oh, kalau menunya kosong, itu kan, jadi gini, Pak, maksudnya mungkin sold out ya, Pak ya. Kalau sold out, itu akan otomatis dinonaktifin. Jadi, apa namanya, di kupon ini list dari menunya kalau misalkan habis berarti akan di apa namanya di POS pun bisa dinonaktifkan ataupun di apa namanya tidak dipublikasikan secara sementara. Nanti otomatis di apa namanya di list kuponnya dia akan tidak muncul juga tuh Pak menu-menunya. Gitu. Menu-menunya akan nonaktif kayak di Grab ataupun di GoFood ya. Kurang lebih juga kayak gitu. Terus dari Mbak Nat, kalau kita udah aktifin online order dan udah daftar juga kupon, lalu customer bukan pengguna Oppo, orderan online tetap bisa masuk, tetap bisa masuk. Jadi sistemnya bukan harus pakai punya smartphone Oppo, tapi smartphone apapun itu bisa langsung apa namanya eh, smartphone apapun udah bisa scan QR-nya, otomatis nanti di-refer kan menggunakan
apa sih namanya, browser gitu. Nah, browser ini Google Chrome, Mozilla, kemudian Opera ataupun Safari gitu yang pakai iOS gitu. Nah, itu nanti akan ke-refer ke situ gitu. Jadinya apa namanya, akan bisa langsung pakai gitu, mau apapun itu smartphone-nya. Untuk yang Oppo ini sebagai catatan tadi untuk blast marketingnya aja gitu. Jadi pengguna Oppo itu mereka akan mendapatkan notifikasi gitu untuk datang ke restoran Bapak Ibu bahwa restoran Bapak Ibu sudah mengaktifkan kuponnya gitu. Hmm, sebentar ya, saya berarti harus aktifkan stok ya. Baiknya sih seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau misalkan di Olsera, saya rekomendasikan atau saya anjurkan untuk setiap fiturnya digunakan atau dimaksimalkan. Karena di tim kami sendiri juga sudah menyediakan beberapa tim yang memang akan menghandle itu gitu. Kalau Bapak punya kebutuhan, saya mau aktifin fitur inventory-nya karena memang sudah berlangganan premium ataupun pro ya, karena memang untuk fitur inventory ataupun bahan baku itu harus di premium ataupun pro. Nah, itu tinggal ngobrol aja sama tim kami, Pak, tim customer care, customer support kita, yang memang 24 jam juga, jadi Bapak kapanpun kosongnya, tinggal ngobrol sama mereka, habis itu tinggal langsung, nanti dibantu sama tim kami untuk dijelaskan cara settingnya, kemudian cara ordernya seperti apa. Nah, ini mungkin ada yang share screen, nah kurang lebih seperti itu. Coba di share screen, klik yang warna kuning di atas foto. Nah, kurang lebih tampilan dari kupon seperti ini. Jadi akan langsung orderannya muncul di situ, list dari orderannya. Tinggal dipilih aja. Coba mungkin boleh sambil coba di order aja, Mbak Nabila ya kayaknya nih yang share screen. Nah itu kalaupun ada add-on ataupun tambahan bisa dimasukin ke situ. Kemudian ada notes juga. Kalau misalkan biasanya customer tuh pengennya jangan terlalu pedas atau misalkan tambahin menu tambahin nasinya gitu kan kalau lagi lapar. Nah, bisa dimasukin notes-nya di situ. Nanti juga ini akan tersinkronisasi dengan flow selanjutnya di Olsera gitu. Boleh ditambahin, habis itu dibayar. Nah, itu ada suara ting-ting. Nah, itu suaranya kupon tuh. Bahwa ada pesanan baru di POS kita ada pesanan baru, dan itu tinggal diterima ataupun ditolak. Tapi kalau misalkan flow tadi, ya tadi kan saya bilang ada dua tuh flow-nya. Ada yang pesan dulu baru bayar, ada yang bayar dulu baru pesan. Kalau yang bayar dulu baru pesan, itu akan otomatis diterima sama POS-nya. Gitu, di sini ada tampilan. Nah, mungkin gantian Mbak, saya balik lagi untuk saya yang share screen kayaknya. Uh, wait. Nah, mungkin sambil order lagi juga yang lain, mungkin Mas Dava pakai handphonenya, boleh tadi scan ke QR yang barusan, habis itu order lagi juga nggak apa-apa, boleh. Nah, dia akan muncul di pojok kanan, pojok kiri atas, gitu. Nah, pojok kiri atas yang ada warna kuning, kupon ada tanda satu. Nah, ini tadi ada pesanan baru dari Mbak Nabila. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi tadi pesanannya Karagidon additional. Gitu. Nah, tadi karena pembayarannya sistem yang saya set ini flow ordernya adalah pesan dulu baru bayar. Jadi di sini akan ada terima dulu terima atau reject gitu. Ini saya terima, kemudian akan melanjutkan ke step selanjutnya di mana kita misalkan kita send to kitchen berarti kan akan cetak print dapur tuh, print dapurnya nanti tinggal dikerjain di kitchen, terus itu makanannya dikasih. Atau misalkan langsung ke pembayaran. Saya pilih langsung ke pembayaran, nanti dia akan masuk lagi ke halamannya. Ntar, halaman pemesanannya, habis itu pilih pembayaran. Nah, tadi metode pembayaran yang dipilih Mbak Nabila ada dua tuh.
ada kris sama ada bayar cash. Nah, cash ini bayarnya ke kasir. Nah, nanti pelanggan seperti biasa datang ke kasir, berarti tinggal klik cash aja, habis itu pilih nominal uangnya, misalkan 100.000, atau pilih tepat juga di pojok itu, di atas juga ada, tinggal bayar, habis itu masuk ke pembayaran, dan transaksi udah selesai, gitu. Nanti terkait vouchernya, nanti akan direduce dari kupon, gitu. Jadi ada pesanan baru lagi? Oke, belum ada. Gitu, itu perbedaan di POS-nya. Cuman sedikit doang bedanya, penambahan di kupon aja. Gitu, kurang lebih itu di POS-nya, dan mungkin saya balik ke apa namanya, ketampilan dari pendaftarannya. Mungkin cara daftarnya ataupun setting di back office-nya itu seperti apa sih gitu kan. Oke, untuk di back office-nya sendiri, eh, nah ini mungkin ada dua sih, ada yang saya belum daftar, ada yang saya sudah daftar. Ini saya pakai dua toko, saya belum daftar nih. Nah, untuk daftar ini, karena memang kita fiturnya masih baru, jadi kita masih belum open ke semuanya, atau butuh informasikan ke tim Olsera bahwa saya mau menggunakan kupon. Nah, nanti kalau sudah informasikan seperti itu, di modul modul back office Olsera-nya, atau di tampilan back office Olsera, itu akan muncul bagian aktivasi layanan, tinggal aktivasi layanan. Habis itu tinggal masuk ke ada yang namanya tampilan kupon, pemesanan online kupon. Nah ini, mungkin kalau sekarang belum ada karena memang belum di request nih. Jadi butuh di requestkan ke teman-teman Olsera buat diaktifkan modul ini. Setelah sudah ada, tinggal ajukan saja. Ataupun ini sebetulnya proses ini nanti bisa dibantu sama tim operation yang nanti datang ke lokasi Bapak Ibu gitu. Tinggal integrasikan aja. Nah, habis itu dilengkapi data-datanya. Dari nama pemilik, nama tokonya, kemudian email, dan lain sebagainya. Ini bahasa juga bahasa menunya bisa ada 3 nih. Ada English, ada Chinese juga. Bahasa Indonesia. Gitu. Ini cara pembayaran yang tadi saya mention, ada bayar dulu makan nanti, ada makan dulu bayar nanti. Gitu. Terus nanti untuk alamat dipastikan sudah betul, kemudian untuk jam kerja, saya coba isi dulu ya. Bahasa Indonesia, saya mau pakai dua di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kemudian untuk kode pos 401287. Oh, 10240. 10240. Habis itu klik selanjutnya, lengkapi data yang harus dilengkapi. Apa nih? Oh, ini. Oke, masuk selanjutnya. Ini jam toko operasionalnya, tolong di apa namanya di set juga. Jadi bukannya mau kapan biar otomatis dari kuponnya pun nanti akan tertutup gitu. Kalau ditutup ya ini apa namanya semuanya akan otomatis tutup. Ini diklik dulu buka, habis itu set waktunya. Kan saya Senin dan selanjutnya saya nggak pernah tutup gitu kan. Tinggal set aja waktunya jam 9, 8, 8, 8, 8. Oke. Ini udah oke. Selanjutnya dia akan mereferkan dengan settingan operasional yang sudah ada juga sebelumnya gitu. Hanya untuk metode pembayaran ada kupon kris, ada kris juga. Ada cash juga. Kalau cash itu akan pembayarannya ke kasir aja. Tapi kalau pakai kupon kris nanti akan diaktifkan pembayaran yang akan di page kupon barusan gitu. Tinggal masukin nomor HP, emailnya bisa dimasukin juga, kemudian nomor KTP untuk validasi, nama bank ataupun akunnya nanti akan ditransferkan kemana, nanti karena pembayaran krisnya masuk ke kris kupon dulu, nanti dari kupon akan didisburse langsung ke apa namanya ke rekening Bapak Ibu gitu. Misalkan saya pakai BCA, Bank Sentral Asia, cabang GLC Burhan, akan saya isi asal dulu ya. Selanjutnya data di bank.
Harusnya ini udah semua sih. Gitu. Tapi intinya adalah setelah masuk ke ringkasan, nanti setelah aktif akan masuk di sini. Kurang lebih nanti aktivasinya kalau sudah memang aktif, pertama ada perbedaan di dashboard sini, nanti akan muncul juga pengguna kupon Hoki and Lucky gitu. Nanti kita tahu juga nih pendapatan kita dari kupon itu berapa. Karena ini kan juga terkait sama nanti apa namanya dana yang sudah masuk melalui kupon ya. Itu pertama ini, kemudian perbedaan yang kedua adalah tadi diaktifasi layanan, juga di bagian kuponnya itu bisa diedit juga kalau misalnya nanti ada perubahan. Di sini informasi tokonya dan lain sebagainya, bank dan lain sebagainya juga, informasi-informasi tokonya. Kemudian nanti QR meja. Nah, QR meja ini yang nanti harus di-request juga dari tim apa namanya ke tim Olsera, karena kupon ini menggunakan kris tertentu yang memang sudah disediakan oleh dari pihak kupon. So itu perbedaan dari kupon. Apa namanya untuk fitur kupon juga kurang lebih seperti itu, teknis pendaftarannya, apa aja yang harus diklik nanti di back office. Kemudian tadi dari sisi POS-nya juga udah sedikit yang saya jelaskan. Atau mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dilanjutkan. Gitu. Saya coba lanjut ke pertanyaan mungkin ya, Mas Dava. Kita masih punya waktu kah? Masih, Mas, masih. Masih ya, oke. Apakah ada rencana integrasi sama Grepart? Nah, ini mungkin ditanya sama teman-teman timnya Mas Dava nih. Kalau timnya Mas Dava oke, saya siap untuk support gitu sama Grepart ya. Oke, untuk Grab Mungkin Mas boleh sendiri. dibantu. Oh, nanti boleh dibantu jawab sama teman-teman ya. Oke. Oke, Kemudian untuk berarti harus aktifkan stok ya. Yang barusan ya Pak Tribudi, ada baiknya untuk diaktifkan dari stoknya supaya nanti otomatis ketika bahan bakunya sudah habis, otomatis sudah ter-off-kan. Tapi kalau misalkan mau manual, misalkan karena Bapak Pak Tri belum menggunakan fitur inventory-nya nih, mungkin bisa di-unpublish dulu dari misalkan hari ini ada apa namanya nasi goreng seafoodnya habis gitu kan, karena bahan baku seafoodnya habis. Nah, kita stop dari back office, tinggal masuk aja ke bagian katalog, kemudian unpublish untuk produknya. Gitu. Boleh open mic, Kak? Boleh sih, Pak. Tapi mungkin ditunggu sebentar ya, saya selesaikan dulu pertanyaannya. Di kupon tidak dikenakan biaya kenyamanan seperti online order. Nah, untuk ini, yang tadi saya sempat mention di awal, semuanya gratis, serba gratis. Sebetulnya untuk biaya kenyamanan di online order juga udah nggak ada, karena untuk fitur pro kita juga semua gratis di situ. Cuman untuk kupon ini udah gratis, kita ditambah dibantu juga sama sisi tadi marketing sih. Marketing yang lumayan oke ya. Boleh dibayangin deh, misalkan kita, kan saya punya coffee shop, berarti kan saya kategorinya minuman nih, minuman mungkin yang tadi minuman itu dapat voucher diskonnya setiap transaksi di kupon dia dapat diskon 10.000 sampai dengan 10.000. Nah, misalkan saya sehari punya let's say 10 deh, 10 orderan sehari, saya masih coffee shop kecil. Nah, berarti kan udah 10.000 dikali 10 misalkan. Berarti kan sekitar 100.000 tuh saya keluarin untuk biaya budget marketing. Nah, 100.000 ini nanti akan digantikan oleh pihaknya kupon ataupun dari pihaknya Oppo gitu. Jadi kan lumayan, kita nggak usah ngeluarin budget tambahan nih buat marketing. Belum lagi tadi yang ada saya mention untuk apa namanya blasting dari sosial media, kemudian apa namanya untuk pengguna handphone Oppo juga nanti dapat notifikasi. Itu juga kan kita dari mana lagi gitu, kita harus mikir apa namanya flow marketing ke situ. Kalau ada beberapa cabang, apakah harus daftar satu-satu tiap cabang atau bisa daftar dari cabang utama lalu berlaku di seluruh cabang? Nah, ini menarik juga nih pertanyaannya. Terima kasih Mbak Nat. Untuk apa namanya pendaftaran cabang itu memang harus didaftarkan dari setiap cabangnya atau dari masing-masing outlet store yang ada di back office-nya gitu. Karena apa? Karena itu nanti akan kebentur sama yang tadi bertan setting dari QR mejanya. Karena kan setiap cabang mungkin akan beda-beda nih. Cabang 1 dia punyanya 8 meja misalkan. Cabang 2 dia punya 15 meja karena 2 lantai gitu. Secara layout-nya dia akan mengikuti gitu. Nanti dari tim Olsera yang akan membantu untuk mengarahkan pemasangan dari QR-nya. Jadi nggak usah khawatir nanti takut nggak sinkron dengan setting yang Olsera sekarang gitu kan, setting layout mejanya.
Jangan khawatir, nanti dibantu sama tim Olsera buat pemasangan dari QR-nya. Gitu. Terus untuk pencairan dana kris transaksi kupon, apakah jadi satu dengan laporan pembayaran Olsera kris transaksi offline? Berbeda, Bu. Jadi kalau kupon ini dia punya kris sendiri. Kupon disupport sama Qbis untuk payment gateway-nya. Dan untuk syarat ketentuannya, yang pertama, transaksi di krisnya kupon itu akan di-disburse ataupun dicairkan H+1. Kemudian untuk transaksi tadi budget promosinya, apa namanya, ya kan setiap transaksi pada promosinya tuh, yang tadi saya mention, satu kali transaksi 10.000 misalkan, berarti udah dia dikumulatifkan dapat 100.000 gitu. Nah, 100.000 ini nanti akan ditransferkan setiap minggu. Kenapa setiap minggu? Karena kalau misalnya ditransferin setiap hari, ya kan tadi ada biaya transfer untuk biaya transfer dari payment gateway ke merchant langsung. Nah, itu biar biar nggak berulang gitu di full di hari Selasa. Tapi untuk yang transaksi keseluruhannya atau yang transaksi yang tadi berarti kan 90.000 kali 10 gitu, 900 ribunya, ya 900 ribunya kali 900 ribunya di apa namanya ditransferkan di hari berikutnya atau di H+1. Begitu Mbak Naf, mungkin cukup menjawab. Begitu mungkin ada pertanyaan yang mungkin saya terlewat, takutnya harapan saya sih nggak ada yang terlewat semuanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Burhan. Gimana Yes. teman-teman? Apa ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Tadi mungkin ada yang mau open mic, Mas. Boleh? Ya, Boleh banget kalau misalnya mau diskusi. oke. Oke, itu Mas Pribudi boleh dibantu on mic nih. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ya, makasih Mas. Eh Sama-sama, Pak. ini kita kan di resto itu kayak saya kan di resto seafood. Jadi kan kita Betul, betul, Pak. penjualannya kan per ons nih, dan kita sesuai dengan Oke. timbangan dari ikan atau apalah gitu ya. Nah, Mhm. maksud saya tadi itu untuk diedit di postnya itu ketika customer dia dia klik 7 ons lah, ternyata di ikannya itu 7,2 ons gitu, itu bisa diedit nggak di postnya? Dan juga itu yang pertama. Oke. Aha. Yang kedua terkait dengan Allsera accountingnya juga. Ketika Oke. kan itu tadi untuk yang promo dicairkan tiap minggu nih, Aha, ya. betul. Nah, itu ada nggak nanti apa ya akun tersendiri yang sudah dibuatkan oleh Allsera yang dia akan masuk ke situ untuk promonya di accountingnya? Di accounting-nya Gitu. tinggal ditambahkan aja. Seharusnya sih, apa namanya, Kayak nama accounting-nya kayak tinggal ditambahin. eh, kayak ojek online kan dia sudah tersplit sendiri, ada fee ojek online di Betul, accounting, betul. Allsera accounting. Nah, Ya, kalau betul. di Coupon itu nanti gimana? Ya, Itu kurang lebih yang sama sih Pak tadi jawabannya. ya Pak itu. Budi bersedia dijawab Maksudku sih. sudah ada sudah terbentuk akun tersendiri atau enggak? Mhm, Terus mhm. yang ketiga, ini kan tadi free free semua ya. Berarti Ya, kan Pak, betul. tidak ada MDR. MDR-nya tetap ada Pak kalau MDR, Oh, karena tetap itu ada. ketentuan dari Oke. Bank Indonesia. Betul. Nah, berarti kan kalau MDR berarti nanti juga ya di accounting Austeranya gimana? Apa tetap dia seperti ojek online ada fee apa fee ojek online, atau ada akun tersendiri fee coupon gitu. Nah, seperti itu Mas. Oke, oke. Jadi Baik, nanti Pak. yang terhubungnya ke Allsera Accounting karena saya juga pakai Allsera Accounting kan. Oh, I see. Iya, betul, Pak. Kalau Gitu. di accounting-nya juga nanti itu tinggal ditambahkan satu akun lagi aja, Pak. Gitu. Nanti akan mengikuti juga. Kalau secara otomatis dari kita masih, nanti saya coba feedback kan ke teman-teman developer. Apa Nah, namanya, untuk bisa langsung otomatis ya, Pak ya. nah, terus ya maksudnya itu kita bisa mengetahui promo yang belum ter di mana. Gitu. Kalau tadi ada yang di dashboard-nya, Pak.
di dashboard di back dashboard. office-nya nanti di sini ya, di bagian dashboard ini akan muncul Ah, jadi paling atas juga kok Pak gitu. Yang apa namanya? Transaksi kuponnya di sini. itu transaksi keseluruhan atau hanya promo aja yang belum tertransfer? Ini secara keseluruhan dulu harusnya di sini ada modul apa namanya? Voucher ataupun nominal promosinya. Oh gitu, oke oke, Ya, betul siap Pak. siap. Ah, ya itu Tadi coba mungkin nanti. menjawab pertanyaan yang pertama barusan kayaknya saya belum menjawab Pak. Tadi Ah, untuk kalau misalkan edit itu, mungkin tadi hmm, balik lagi dari sisi apa namanya settingnya, hmm, Bapak bisa gunakan yang barusan setting dari kuponnya, bagian tadi saya sempat mention tuh ada makan dulu sama bayar nanti gitu kan. ya, Nah, untuk yang ini Pak, gitu tadi Pak, mungkin kalau untuk metode bisnis yang apa namanya flow restoran yang tadi seafood Pak, saya saraninnya hmm, mungkin makan dulu bayar nanti. Tapi sebetulnya oke, ini tuh ada sedikit kelemahannya karena apa namanya ada kemungkinan customer orderan udah masuk duluan, kita better nunggu customer-nya gitu kan. Nah, takutnya kita ada saling tunggu nih, waktu saling tunggu antara customer sama kasir gitu Pak. Karena kan kasir untuk konfirmasi lagi gitu. ya, nggak, Gitu maksudnya sih. itu kayak tetap bisa diedit berarti ya di postnya. Masih bisa Pak, masih bisa. Jadi tetap seperti order online ya. Betul, betul, Oke, siap. Ya, betul. oke Mas. Patri di Nah, mana Pak usahanya Pak? Kalau boleh tahu? saya di Jember Mas, Jawa Timur. Oh di Jember. Oh iya iya. Ya. Mungkin ini menyusul ya Pak kalau di Jember ya Pak ya. Karena kita Oke masih oke. di launching atau di Jabodetabek dulu Pak. Gitu. Oke siap. Oke oke. Oke Mas, Oke oke. makasih. Sama-sama Pak. Halo, sorry maaf. Tadi kayaknya suaranya saya mute ya. Saya dari tadi jawabin pertanyaan padahal. Iya Mas, kemit Mas. Oh Boleh. iya, sorry sorry. Nggak ada Oke yang oke, boleh ngingetin lagi dilanjut nih. Mas. Tadi untuk blasting dari Oppo-nya hanya terfokus wilayah Jakarta. Tadi sempat saya mention juga untuk ke Pak Budi juga kalau untuk fitur kupon ini untuk sementara masih difokuskan ataupun baru bisa beroperasional di wilayah Jabodetabek gitu. Jadi untuk yang di luar wilayah Jabodetabek harap bersabar menunggu. Secepatnya mungkin tim kupon juga akan mulai ekspansi ke luar wilayah Jabodetabek gitu. Tadi ada pertanyaannya, oh yang dari Banat juga untuk transaksi take away bisa juga. Bisa juga, tapi untuk sementara ini masih menunggu karena dari tim Olsera sedang mempersiapkan sesuatu juga untuk fitur takeaway ini. Tapi untuk sementara yang sudah ready adalah untuk fitur dine-in dulu. Begitu mungkin ada pertanyaan yang mungkin terlewat, mungkin boleh di-up, takutnya saya nggak kebaca itu pertanyaannya. Kurang lebih sih, harapan saya sudah bisa terjawab semuanya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Burhan untuk pemaparan mengenai kuponnya. Mungkin aku izin menjawab juga pertanyaan dari Kak Samantha yang ada di kolom chat mengenai GrabMart. Nah, ini ya tadi untuk GrabMart sendiri untuk kelas update-nya dari developer kita belum terintegrasi. Kita baru hanya terintegrasi di GrabFood aja. Nah, untuk detailnya nanti mungkin aku konfirmasi kembali ke tim developer dan untuk GrabFood-nya mungkin bisa aku direct ke Kak Samantha mungkin di luar sesi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sini ada yang ingin bertanya lagi, bisa on mic atau bisa kasih reaction, atau boleh langsung drop di kolom chat aja.
Sama-sama, Mbak Samantha, Bu Samantha. Sama-sama Kak Samantha. Oke, mungkin teman-teman di sini udah pada nggak ada yang mau make sure atau nanya lagi ya mengenai fitur coupon. Nah, mungkin aku mau nanya juga nih ke Mas Burhan, Mas, ada nggak ya Yes, bookmark atau materi yang mungkin teman-teman di sini bisa dapat kayak ya pemaparan hari ini seperti itu? boleh nanti untuk deck barusan itu juga udah bisa di-share ke apa namanya? Harusnya udah bisa di-share ke teman-teman yang mau baca ulang lagi hari ini. Kemudian materi-materi flyer terkait coupon juga kemarin sudah diberikan juga ya dari mungkin dari Mbak Ica sama Mas Dava juga sudah dapat ya harusnya. Nanti boleh tolong didistribusikan ke teman-teman yang hadir hari ini ya. Nah, satu lagi Mas, ada pertanyaan dari Pak Mike Darmawan, coupon QR Ya, order ya. Nah, boleh dibantu jawab Mas? Mungkin Pak Mike ke tengah betul. sesi atau gimana? Betul Pak Mike, itu kurang lebih sama persis dengan QR order kita atau QR kita sebutnya kalau di Olsera ada namanya online order. Online order ini kan ada 4 nih Pak. Ada dine in, kemudian ada take away, ada delivery, kemudian ada reservasi. Nah, untuk coupon ini dia cover dari 2 fitur itu, yaitu dine in dan take away. Nah, dine in dan take away ini ya barusan tadi QR order sih. Jadi pelanggan ataupun tamu yang datang udah tinggal self order aja dari handphone mereka, mereka udah bisa langsung pesan, pilih menunya, lihat-lihat menu dan harganya, habis itu mereka bisa lakukan pembayaran di situ langsung. Gitu. Jadi tanpa harus manggil waiter, tanpa harus datang ke kasir untuk bayar, mereka udah bisa langsung transaksi. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Burhan. Gimana Pak Mike? Apa ada mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah paham? Mungkin untuk teman-teman di sini yang mungkin tadi waktu sesi masih ada rada bingung, kebetulan kita juga record Zoom-nya. Jadi mungkin setelah Zoom, kita bakal kasih share link untuk record Zoom hari ini. Gitu. Yes. Oh ini jadi di Osera ada 2 fitur yang sama. Sebetulnya fiturnya sama Pak, cuman tadi kalau untuk coupon ini dia punya gimmick marketing yang mungkin di online order belum ada Pak gitu. Tadi yang mungkin saya sempat mention yang pertama soal apa namanya blast untuk pengguna pengguna smartphone Oppo. Kemudian yang kedua adalah sosial media blast juga di marketingnya. Mau itu di TikTok, di apa namanya Instagram dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu voucher diskonnya. Voucher diskonnya itu Bapak nggak mesti menyediakan lagi. Nanti dari tim coupon yang akan memberikan apa namanya substitusi untuk voucher diskonnya. Gitu. Jadi itu keuntungan berlipat yang diberikan dari coupon dan Olsera, Pak. Oke, bagaimana Pak Mike? Sudah bisa apa bisa didengar penjelasan dari Mas Burhan tadi? Apa sudah aman? Oke, baik. Terima kasih Pak Mike. Oke, mungkin teman-teman di sini untuk mini kelas hari ini itu saja. Terima kasih untuk Mas Burhan udah bantu eh, Sama-sama, Java. nyampain materi hari ini. Nah, untuk teman-teman mungkin aku ada sedikit tambahan informasi. Nah, kebetulan kita juga ada program campaign dengan partner lain yaitu Netsme. Netsme sendiri ini eh, Chris Orsera. Nah, kampanye sendiri itu periodenya dari Mei sampai dengan 30 Juli, yang mana teman-teman di sini berkesempatan untuk memenangkan gratis ke Singapura. Nah, gimana caranya? Yaitu cukup dengan transaksi sebanyak-banyaknya menggunakan Kris Orsera by Netsme. Nah, untuk pendaftaran sendiri mungkin teman-teman di sini bisa langsung mengajukan via dashboard atau memang kalau masih ada yang bingung bisa tanyakan ke grup atau admin yang ada di dalam grup seperti itu. Oke, mungkin dari aku itu saja. Mungkin sebelum kita akhiri sesi hari ini, boleh dibantu on mic-nya untuk teman-teman di sini sebagai bukti dokumentasi akhir sesi hari ini. Oke,
Oke, mungkin aku tunggu sampai 15.18 untuk on cam, sorry. Oke, aku hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir untuk mini kelas hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Burhan untuk materi hari ini yang Terima kasih sama-sama. insightful. Nah, sebagai penutup, saya dari Alsera dan Mas Burhan pamit undur diri. Sampai jumpa di mini kelas selanjutnya. Terima kasih. Selamat